Pemirsa, selain Juliari Batubara, sejumlah terdakwa korupsi mendapatkan keringanan hukuman baru-baru ini, mulai dari pemotongan hukuman terhadap Jaksa Pinangki hingga Joko Chandra. Lantas, seberapa relevankah dasar pengurangan hukuman tersebut? Berikut liputan tim Delik RCTI. Dalam waktu hampir berdekatan, sejumlah kasus korupsi memperoleh pengurangan hukuman. Sebelum vonis ringan Juliari Batubara dalam kasus Bansos, mantan buron kasus Kesi Bank Bali Joko Chandra mendapatkan potongan masa tahanan 1 tahun penjara. Tak hanya Joko Chandra, Jaksa Pinangki yang juga terlibat dalam perkara Joko Chandra dalam kasus Bank Bali pun juga memperoleh pemangkasan masa hukuman. Pengurangan masa hukuman bagi para terpidana kasus korupsi ini pun dinilai telah meruntuhkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Akhirnya apa yang menjadi persepsi publik saat ini bahwa hukum dapat dibeli itu memang terjadi. Diketahui belakangan ini tak sedikit para terpidana korupsi yang melawan putusan dengan menempuh banding baik di Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Sejumlah terpidana pun berhasil menang dengan mendapatkan potongan masa hukuman. Ada beberapa kasus-kasus belakangan ya yang kemudian KPK sendiri tuntutannya tidak cukup tinggi gitu loh. Itu yang kemudian dipertanyakan. Approach terhadap koruptor ya menurut saya akhir-akhir ini melunak ya, baik KPK maupun Kejaksaan maupun Mahkamah Agung yang memberikan katakan tuntutan yang lebih ringan atau putusan juga yang lebih ringan. Ada tendensi begitu. Sebelumnya muncul wacana KPK akan menjadikan mantan koruptor sebagai penyuluh korupsi. Meskipun belakangan hal ini dibantah dan hanya meminta para mantan koruptor untuk memberikan testimoni untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Itulah implikasi dari melemahnya cara pandang terhadap pemberantasan korupsi. Akhirnya dari pemberantasan korupsi yang harusnya dihukum menjerakan, yang harusnya dihukum keras, yang harusnya dihukum sebagai monumen supaya orang tidak mengulangi lagi, itu malah berbalik menjadi seakan-akan memberikan angin, memberikan panggung dan memberikan hal-hal tertentu kepada para koruptor. Nah, menurut saya ya itu hanya imbas dari cara berpikir anti korupsi yang memang sudah makin melemah. Memutus mata rantai korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Namun diperlukan sosok-sosok aparat hukum yang lebih berani dalam mengadili para koruptor tanpa memandang status, jabatan maupun dari partai politik mana dia berasal.